pingsan. Hah? Itu pingsan. Kamu barusan ngomong apa sih sama dia? Aduh, yaudah deh sekarang telepon rumah sakit. Ayo cepetan. Ya ampun tante kok rumah sakit. Natasha. Yaudah sini, nomor handphone Evan mana? Tante mau ngabarin. Sah, kamu tuh tadi nggak mau ikut aku gara-gara Erik ya? Bukan kok, Pak. Udahlah Sah, jangan panggil aku pakai Pak dong. Tuh risih sama. Ini kan dalam kantor. Jadi aku harus manggil kamu pakai Pak. Ya udah, terserah kamu deh. Tapi sebenarnya kenapa sih kamu nggak mau ikut sama aku? Aku ngejaga dan mikirin perasaannya Mbak Natasha. Aku nggak enak sama dia. Ya udah kalau gitu, aku kerja dulu ya. Itu anak benar-benar ditindas sama Natasha. Tapi kenapa juga dia masih nekat ditinggal di sana sih? Padahal kalau mau, aku bisa kontrakin rumah untuk dia sama abahnya. Kok bengong aja, Nat? Dimakan dong. Nggak nafsu. Aku masih mikirin kejadian tadi pagi, Tante. 2 orang cowok nungguin Alisa untuk nganterin dia ke kantor. Aneh kan? Ya, namanya juga cinta, Nat. Tapi tetap aja, Tante. Menurut aku itu tetap aneh. Pasti bagusnya Alisa sampai ditungguin 2 orang cowok kayak gitu. Alisa kan cuma pembantu. Ya makanya, Nat. Itulah kalau orang selalu menilai dari fisiknya aja. Percuma dong punya fisik cantik luar biasa kalau kelakuannya minus, ya kan? Tante nyindir siapa sih? Nggak nyindir siapa-siapa. Tapi kalau mau berubah, ya bagus deh. Sebenarnya keponakan dia tuh siapa sih? Alisa atau aku? Kok yang dibelain Alisa terus? Aneh. Sah, udah belum Sah? Ayo kita telat loh. Kalian mau kemana? Mau ke kampus Pak. Udah hampir telat. Udah belum Sah? Udah, Udah kita berangkat ya. Pak, duluan Pak. permisi Pak. Duluan Pak ya. Cocok. Oke, jadi itulah pembahasan mengenai undang-undang ini. Gimana? Ada yang masih bingung atau mau nanya? Silakan. Saya Pak, Ya. gimana masalah penari Bali berkebaya Pak? Apakah masuk pornografi nggak Pak? Kamu pernah lihat ibu-ibu menyusui nggak di angkot atau di rumah sakit? Pernah dong Pak. Horny nggak? Ya udah, jawab kan pertanyaannya. Jadi sebenarnya undang-undang itu sebelum disahkan itu diuji dulu kelayakannya. Jadi nggak mungkin dong ibu-ibu menyusui itu kena pasal pornografi. Tapi lain halnya kalau dengan film-film atau sinetron yang mengumbar dada atau paha kemana-mana. Jadi sih sebenarnya kalau menurut saya itu tergantung gimana kita mengontrol nafsu kita. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Alisa, Tante kasih tahu ya, kamu itu 100% lagi jatuh cinta. Alisa, kelihatannya masih ada yang mengganjal di kamu. Mau nanya sesuatu? Enggak Pak, semuanya udah jelas. Apalagi sih kurangnya aku? Aku ngerasa diri aku udah sempurna, semuanya udah bagus. Tapi kenapa Evan gak berhenti-berhenti ngejar-ngejar Alisa? Erik juga. Apa sih lebihnya Alisa itu daripada aku? Dia tuh
itu cuma pembantu. Kan tante udah bilang, Nat, bukan cuma fisik aja yang bikin cowok tuh tertarik. Hihi! Aku tuh udah baik sama Evan. Aku udah ngasih lihat ke dia semua rasa sayang aku dan aku juga udah merhatiin Evan. Tapi kenapa sih Evan gak pernah bisa sayang sama aku? Kenapa? Alisa, Iya, Van? menurut kamu gimana kalau misalnya kamu tinggal di kontrakan yang dibayarin kantor? Aku udah cukup nyaman kok tinggal di rumah Mbak Natasha. Ya emang, rumah Natasha itu pasti jauh lebih bagus. Tapi kan kayaknya lebih baik kalau kamu dan abahmu tuh tinggal di rumah sendiri deh. Daripada nebeng sama orang. Terus aku lihat juga kamu di rumah Natasha tuh kayak tertekan. Aku nggak tertekan kok, Van. Kantor itu bisa bayar, Van, makasih, Van. Tapi aku nggak mau utang sama kantor lebih banyak lagi. Lagian, aku kan udah janji sama Mbak Natasha dan kamu denger sendiri kan. Aku nggak mau ngelanggar janji itu, Van. Kamu tuh segitunya sama Natasha ya. Kamu rela korbanin perasaan kamu sendiri demi perasaan dia. Kamu itu sangat loyal sama Natasha. Kalau aja kamu tahu, Van. Aku bahkan sekarang sedang berusaha keras untuk ngebunuh semua perasaan cinta aku sama kamu. Dan itu demi perasaannya Mbak Natasha. Alisa! Alisa! Mbak Natasha, Kalian tuh bener-bener gak tahu terima kasih ya. Gak tahu diri. maksud Mbak apa? Udah bagus ada orang seperti saya yang menampung kalian di rumah saya. Dan saya juga udah membiayai semua pengobatan Bapak. Tapi apa? Apa yang saya terima dari kalian? Kayak gini rasa terima kasih kalian. Iya, Mbak Natasha, saya bingung, Mbak. diam! Tolong ya Pak. Anak Bapak, si Alisa itu, dia terus-terusan masih aja menggoda calon suami saya. Udah berapa puluh kali saya ingetin dia untuk stop menggodai calon suami saya. Tapi apa? Sampai sekarang Alisa masih terus-terusan ngedeketin Evan. Tolong dong Pak. Tolong kasih tahu sama anak Bapak itu. Jangan kegatelan. Bisa nggak sih ngedidik anak? Ingat ya. Kalau anak Bapak si Alisa itu masih aja terus-terusan mencoba mendekati calon suami saya akan membuat hidup Bapak dan Alisa sengsara seumur hidup. Ngerti? Mana ya? Kamu bisa ngapain? Tante, tolong ya. Tante urusin aja masalah tante sendiri. Nggak usah lah urusin masalah orang lain. Berarti bener kan? Kamu dari kamar Pak Sarwana kan? Ya kalau iya emang kenapa sih? Natasha? Emang aku pikirin. Pak Sarwana? Ya Allah, Pak! Pak Sarwana? Nat! Natasha! Nat! Pak? Pak Sarwana? Ya Allah. Nat! Nat! Natasha! Pak Sarwana pingsan. Hah? Itu pingsan? Kamu barusan ngomong apa sih sama dia? Aduh, yaudah deh sekarang telepon rumah sakit. Ayo cepetan. Ya ampun tante kok rumah sakit. Natasha. Yaudah sini, nomor handphone Evan mana? Tante mau ngabarin Alisa. Aku nggak punya nomornya Evan. Nggak mungkin dong kamu nggak tahu nomor handphone Evan. Tante, Evan ganti nomor.